Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Alfa Rizky. Dan pemirsa, tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, antisipasi cuaca ekstrim menjadi perhatian jelang arus mudik Lebaran 2026. Komisi 5 DPR RI mengingatkan resiko hujan lebat yang berpotensi mengganggu keselamatan perjalanan di jalan tol. Anggota Komisi 5 DPR RI, Sofan Dedi, mengingatkan pentingnya antisipasi cuaca ekstrim selama periode arus mudik Lebaran 2026. Curah hujan tinggi dan perubahan cuaca yang tidak menentu dinilai berpotensi mengganggu kelancaran perjalanan pemudik di sejumlah ruas jalan tol. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesiapan petugas lapangan, terutama Korps Lalu Lintas Polri dan pengelola jalan tol dalam mengantisipasi situasi darurat akibat cuaca. Optimalisasi posko mudik dan rest area di sepanjang jalur perjalanan juga dinilai penting agar pemudik dapat beristirahat apabila kondisi memburuk, serta mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi jalan dan cuaca. Persoalannya adalah ketika terjadi situasi yang di luar kendali. Nah, itu menurut saya yang paling krusial adalah bagaimana petugas Korlantas ini dan petugas di jalan tol ini dan di lain-lain ini posko mudik ini dioptimalkan. Rest area dioptimalkan, sehingga kalau hujan, ya kalau memang itu dianggap mengganggu keamanan atau tidak aman, lebih baik kita istirahatkan dulu. Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Jalan Tol, Wilan Oktavian menyatakan, pihaknya bersama Kementerian Pekerjaan Umum terus mempercepat perbaikan ruas jalan tol yang rusak dan berlubang, terutama pada titik yang rawan terdampak hujan. BPJT juga menambah armada mobil derek serta menyiapkan kendaraan layanan pengisian BBM untuk mengantisipasi kendaraan pemudik yang terhambat di titik kemacetan, terutama di ruas yang jauh dari rest area. Dari Karawang, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, sektor air bersih dinilai memiliki potensi besar sebagai target investasi baru. Komisi 6 DPR RI menyebut bisnis air bersih mampu memberikan keuntungan kompetitif sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat. Anggota Komisi 6 DPR RI menilai sektor air bersih memiliki potensi besar sebagai target investasi baru bagi BPI dan Antara. Selain menjadi infrastruktur dasar bagi masyarakat, bisnis air bersih dinilai mampu memberikan keuntungan yang kompetitif. Salah satu contohnya terlihat pada sistem penyediaan air minum atau SPAM Wika Tirta Jaya Jatiluhur yang mampu memproduksi air bersih hingga 4.750 liter per detik. Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon menyatakan, sektor air bersih tidak hanya memiliki nilai strategis bagi pelayanan publik, namun juga menyimpan potensi bisnis yang menjanjikan. Bahkan return on asset dari produksi air bersih disebut dapat mencapai sekitar 12%. Artinya dengan ROA 12% ini adalah ROA tertinggi di BUMN yang bisa dibandingkan dengan ROA lainnya. Artinya kalau Danantara hari ini mulai berinvestasi di sampah, berinvestasi di food, ya karena ada juga yang dialokasikan untuk peternakan ayam dan lain sebagainya. Saatnya menurut saya memulai untuk juga berinvestasi di air bersih. Diketahui BPI dan Antara menargetkan penempatan investasi hingga 235 triliun rupiah pada tahun 2026 untuk mendukung berbagai proyek strategis nasional. Proyek air bersih skala besar seperti SPAM Wika Tirta Jaya Jatiluhur dinilai dapat menjadi model pengembangan infrastruktur air, sekaligus mendukung ketahanan dan ketersediaan air nasional. Dari Bekasi, Jawa Barat, Adila Febianto, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, tingginya jumlah pemudik sepeda motor menjadi perhatian jelang mudik Lebaran. Komisi 5 DPR RI menilai resiko keselamatan meningkat terutama di jalur alternatif non-tol. Anggota Komisi 5 DPR RI Sofan Dedi menyoroti masih tingginya jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor pada arus mudik Lebaran. Meskipun pengelolaan mudik nasional terus membaik, jumlah pemudik pemotor diperkirakan masih mencapai puluhan juta kendaraan. Sofan menjelaskan,
tingginya jumlah pemudik sepeda motor menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan aspek keselamatan perjalanan. Terlebih, sebagian pemudik diperkirakan melintasi jalur alternatif yang bukan merupakan jalan nasional atau tol. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri, mengingat infrastruktur jalan di sejumlah daerah masih membutuhkan peningkatan kualitas dan perawatan. Untuk mengurangi resiko perjalanan, Sofan mendorong perluasan program motor gratis naik kereta atau MOTIS, sehingga jumlah pemudik yang menggunakan sepeda motor di jalan dapat berkurang. Saya berharap tahun depan program MOTIS ditambah. Tahun ini sudah ada, tahun depan ditambah. Kalau perlu, ini sejak awal sudah mulai dicicil dari awal, jauh-jauh hari. Sehingga jumlah pemudik yang bermotor ini semakin tahun semakin berkurang. Karena apapun pemudik butuh motor di kampungnya, Pak. Buat silaturahim ke sana kemari. Kita melarang juga nggak bisa. Ia juga menghimbau para pemudik yang tetap menggunakan sepeda motor agar selalu mengutamakan keselamatan selama perjalanan. Di antaranya dengan memastikan kondisi kendaraan layak jalan, menggunakan perlengkapan keselamatan, tidak berkendara dalam kondisi lelah, serta menghindari membawa muatan berlebih. Dari Karawang, Jawa Barat, Fajar Ilhami, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI menegaskan komitmennya dalam mendorong penguatan tata kelola pesantren sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Tidak hanya menjadi pusat pembentukan karakter dan nilai keagamaan, pesantren juga merupakan pilar pemberdayaan masyarakat yang harus didukung dengan regulasi yang akuntabel dan berkelanjutan. Dan informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan adalah waktu untuk membersihkan jiwa, memperkuat iman, serta menumbuhkan kepedulian dan persaudaraan. Semoga setiap ibadah yang kita jalani menjadi jalan menuju pribadi yang lebih sabar, lebih peduli, dan lebih bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali di TVR 17, di samping penguatan tata kelola pesantren, DPR RI juga memandang peningkatan kesejahteraan guru madrasah sebagai langkah strategis dalam memastikan kualitas pendidikan yang merata dan berdaya saing. Tata kelola yang kuat dan dukungan nyata bagi para pendidik menjadi wujud dari kehadiran negara dalam memperkokoh fondasi pendidikan keagamaan demi masa depan generasi bangsa. Dan pemirsa, simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pesantren dan madrasah menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional. Lembaga ini berperan dalam membentuk karakter dan moral generasi muda. Namun demikian, pengelolaannya masih menghadapi tantangan, mulai dari keterbatasan anggaran, status kelembagaan, hingga sarana dan sumber daya manusia. Di Kabupaten Majalengka, terdapat sekitar 140 pondok pesantren yang memerlukan dukungan berkelanjutan. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya penguatan tata kelola pendidikan keagamaan secara komprehensif dan terstruktur. Dalam kunjungan kerja ke pesantren Al-Mizan Majalengka, Komisi 8 DPR RI menegaskan komitmennya untuk mendorong peningkatan dukungan negara terhadap pesantren dan madrasah.
Anggota Komisi 8 DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan, pesantren kini memperoleh perhatian serius dari pemerintah, termasuk melalui pemetaan berbasis data dan sistem klaster. Menurutnya, validitas dan akurasi data menjadi faktor kunci dalam memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran, baik dalam bentuk dukungan anggaran, pendampingan manajemen, maupun perbaikan infrastruktur. Selain aspek tata kelola kelembagaan dan infrastruktur, perhatian juga perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya guru madrasah. Pesantren mendapat perhatian serius dari Pak Prabowo, mulai kita membuat semacam klaster mana pesantren yang di atas 5.000, mana yang 2.000, mana yang 1.000, mana yang 500, lalu umurnya. Nah dari sana kita akan mendapatkan mana pesantren yang mendapatkan bantuan, tapi ada pesantren yang hanya mendapatkan pendampingan. Salah satunya adalah pendampingan pembangunan struktur bangunan. Teman-teman PUPera telah turun, lalu juga beberapa kementerian telah turun. Saya yakin akan ada perbaikan ke depan. Dan di Komisi 8, data pesantren menjadi kata kunci untuk mereka mendapatkan akses dari pemerintah. Dirjen Pesantren akan segera diresmikan. Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia menyampaikan aspirasi agar guru madrasah swasta diangkat menjadi P3K. Terdapat sekitar 630.000 guru madrasah swasta di Indonesia. Sebagian masih menerima honor Rp300.000 hingga Rp500.000 per bulan. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan kesenjangan kesejahteraan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menegaskan, peningkatan mutu pendidikan harus dimulai dengan peningkatan kesejahteraan guru. Bagaimana kita Komisi 8 DPR RI memberikan masukan nanti kepada pemerintah, lebih khusus kepada Kementerian Agama, untuk mengangkat guru-guru honorer swasta madrasah yang menjadi P3K. Tanggal 11 Februari 2026, guru-guru madrasah ini berapa ribuan orang sudah demo di depan kantor DPR RI Senayan, dan perwakilan mereka sudah diterima oleh pimpinan DPR dan pimpinan Komisi 8 DPR RI. Komisi 8 DPR RI berkomitmen terus mengawal aspirasi tersebut melalui komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Agama serta Kementerian Keuangan. Langkah ini memerlukan kajian menyeluruh, mengingat implikasi anggaran yang signifikan dan kebutuhan penyesuaian regulasi. Sejalan dengan itu, anggota Komisi 8 DPR RI Ina Amania menekankan pentingnya dasar hukum yang kuat dalam proses pengangkatan guru honorer menjadi P3K, agar kebijakan yang diambil memiliki legitimasi dan keberlanjutan. Kita semua yang ada di Komisi 8 ingin memperjuangkan berdasarkan undang-undang, karena tanpa undang-undang P3K atau ASN dari madrasah itu tidak mungkin akan terjadi, karena sesuai dengan undang-undang Kemendiknas yang mempunyai hak untuk itu gitu. Oleh sebab itu tadi suasana kebatinan para guru-guru madrasah perlu kita perjuangkan. Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, pesantren dan madrasah memerlukan dukungan kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan. Dengan tata kelola yang semakin tertata dan perhatian terhadap kesejahteraan guru yang semakin diperkuat, diharapkan pendidikan keagamaan dapat terus berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkarakter, berintegritas, dan berdaya saing. Dari Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Hilman Hidayat, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memasuki masa arus mudik Lebaran 2026, mobilitas masyarakat menuju berbagai daerah di tanah air terus meningkat melalui berbagai moda transportasi. Dan DPR RI menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur, pengelolaan arus penumpang, serta jaminan keselamatan perjalanan agar masyarakat dapat mudik dengan aman, nyaman, dan lancar. Tentunya informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bahwa saya demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya Periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI,
Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa, Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Sekarang, kamu bisa menyaksikan program-program TVR Parlemen di First Media, channel 18 ya. Kembali di TVR 17, memasuki masa arus mudik Lebaran 2026, sejumlah simpul transportasi utama pun mulai dipadati pemudik. Termasuk terminal terpadu Pulau Gebang yang menjadi pusat keberangkatan bus antar kota antar provinsi dan Pelabuhan Merak yang menjadi pintu utama masyarakat menuju Pulau Sumatera. Dan DPR RI meminta pemerintah dan operator transportasi memastikan kapasitas layanan, pengaturan antrean kendaraan, serta fasilitas bagi penumpang berjalan optimal selama periode mudik. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini arus mudik di lapangan, kita akan langsung menuju laporan reporter kami dari kedua lokasi tersebut. Kita awali dengan rekan kami Hilman Hidayat. Hilman, bagaimana kondisi arus mudik menurut pandangan Anda di Pelabuhan Merak? Silakan rekan Hilman. Ya, terima kasih rekan Alfat di studio, pemirsa TVR 17 yang saat ini menyaksikan siaran langsung, bahwa sesuai dengan pantauan kami sejak tadi jalan tol Jakarta Merak memang sudah terjadi rekayasa lalu lintas khususnya di kilometer 86 menuju Merak, tepatnya di gerbang tol Cilegon Timur, di mana terjadi pemisahan antara mobil pribadi dengan truk dengan muatan besar. Truk muatan besar akan dialihkan menuju gerbang tol Cilegon untuk menuju ke pelabuhan BBJ. Dan untuk kendaraan pribadi akan dialihkan langsung menuju Pelabuhan Merak melalui gerbang tol Merak. Dan memang pemerintah bersama juga pihak ASDP memprediksi terjadinya lonjakan penumpang yang memang puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada tanggal 18 Maret. Dan saat ini di tanggal 16 sampai 17 memang masih terjadi kelonggaran ya. Penumpang baik roda 4 maupun pejalan kaki dan roda 2 khususnya pada siang hari. Dan memang tadi pihak SDP juga menyampaikan terjadinya lonjakan
terjadi sejak nantinya ba'da maghrib atau setelah berbuka puasa. Dan memang untuk mengantisipasi adanya lonjakan penumpang yang ada di pelabuhan, memang sudah dibagi beberapa kloter pelabuhan yang memang terjadi untuk truk muatan besar di pelabuhan BBJ, untuk roda 2 di pelabuhan Ciwandan, dan roda 4 maupun pejalan kaki di pelabuhan Merak. Dan juga berbagai fasilitas juga telah disiapkan untuk menunjang beberapa kenyamanan dan keamanan bagi penumpang, maupun seperti toilet, musola, dan juga area bermain anak untuk menunjang keamanan dari penumpang. Dan kita saksikan sesaat lagi konferensi pers langsung dari Direktur Utama PT ASDP Bapak Heru Widodo. Prediksi kami adalah ada di tanggal 18 sampai dengan tanggal 19 untuk wilayah Jawa dan wilayah Jawa Sumatera ya. Tanggal 18, tanggal 19. Nah, kalau kita lihat memang pola pergerakan masyarakat sepertinya masih sama dengan yang dulu. Kita lihat parkiran kita di Merak hari ini sangat kosong sekali, dan biasanya mereka nanti akan mulai melakukan perjalanan itu setelah maghrib sampai dengan biasanya subuh, itu baru terjadi peningkatan. Nah, kalau siang ini kita lihat sendiri di parkiran Merak terjadi kekosongan, dan kemungkinan nanti akan terjadi kenaikan setelah mereka berbuka puasa sampai dengan nanti subuh. Kira-kira itu update hari ini, sahabat-sahabat rekan-rekan media. Baik, selanjutnya kita ke rekan Andini. Andin, bagaimana pantauan Anda terkait arus mudik di Terminal Pulau Gebang? Silakan laporannya, Andin. Terima kasih rekan Alfat. Selamat sore pemirsa. H-5 atau H-4 menjelang Hari Raya Idul Fitri. Situasi di Terminal Terpadu Pulau Gebang sore ini terpantau semakin ramai. Kepadatan penumpang terlihat merata di hampir seluruh loket-loket keberangkatan. Dan seperti yang bisa Anda lihat di layar kaca di belakang saya ini, merupakan antrian calon penumpang yang menunggu busnya untuk naik dan mengantarkan ke kota tujuan masing-masing. Dan pemirsa, dapat saya sampaikan berdasarkan data yang saya dapatkan dari pihak terminal, dari tanggal 14 Maret hingga pukul 12 siang tadi sudah ada sekitar 10.703 penumpang yang diberangkatkan dengan ratusan bus antar kota, antar provinsi atau AKAP. Dan pemirsa, angka ini diprediksi akan terus naik sampai dengan puncak arus mudik yang diprediksi akan terjadi pada 18 Maret mendatang. Dan juga pemirsa, selain itu dari jam 12 malam tadi hingga pukul 12 siang ini juga sudah ada 175 bus yang mengantarkan 1.751 penumpang, dan juga sudah ada 216 bus yang tiba di Terminal Pulau Gebang dengan membawa 681 penumpang. Dan pemirsa, dapat saya sampaikan antrian self-check-in saat ini juga terpantau ramai, mengular namun tetap tertib, dan dapat saya sampaikan mayoritas pemudik tahun ini didominasi oleh tujuan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan juga Sumatera. Bahkan kota-kota favorit seperti Solo, Surabaya, dan juga Semarang itu sudah menunjukkan keterisian kursi 100%. Bahkan dari pihak perusahaan otobus atau PO sudah menambahkan armadanya untuk mengakomodir para penumpang yang tidak kebagian tiket pada jadwal reguler. Dan pemirsa, dapat saya sampaikan untuk aspek keamanan dan keselamatan sendiri, pihak terminal juga telah melakukan ramcek atau uji kelayakan bis yang meliputi pengecekan rem, ban, dan juga alat pendukung seperti apar dan pemecah kaca dengan secara berkala. Serta pihak terminal juga telah melakukan cek kesehatan bagi para pengemudi yang mengantarkan para penumpang untuk sampai di kota tujuan masing-masing. Dan pemirsa, untuk aspek kesehatan, pihak terminal juga telah menyediakan posko kesehatan 24 jam. Jadi bagi Anda, atau khususnya bagi Anda yang membawa anak-anak dan juga lansia yang merasa kurang sehat, dapat langsung saja dibawa ke posko kesehatan yang telah disediakan oleh pihak terminal. Dan pemirsa, kami himbau Anda bagi yang ingin mudik untuk sampai 1 jam sebelum keberangkatan bus untuk proses verifikasi tiket terlebih dahulu. Demikian informasinya rekan Alfat, kembali ke studio.
Baik, terima kasih rekan Hilman dan Andin atas laporan arus mudik Lebaran 2026 langsung dari Pelabuhan Merak dan Terminal Terpadu Pulau Gebang. Selamat bertugas kembali dan tetap jaga kesehatan. Dan selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Apabila perang, dua belah pihak nggak bisa saling nuntut. Artinya kan kita bisa loss uang tersebut. Karena ada perang Bu ya, antara Iran dan juga Israel. Haji tahun 2026 ini jadi atau enggak sih? Hasil rapat koordinasi atau rapat kerja Komisi 8 bersama Kementerian Haji sudah diputuskan bahwa akan tetap dilaksanakan dengan kondisi apapun selama warning dari pemerintah Saudi itu memang belum dikeluarkan. Jika memang biaya perjalanan ibadah haji pada tahun ini memang harus naik, skema yang ideal seperti apa supaya tidak membebani jamaah yang sudah melunasi ibadah haji? Kita harus menghitung kembali APBN hari ini bisa apa tidak. Padahal kan kondisi APBN kita ini kan tidak mungkin masuk di situ. Mungkin yang kita bisa lakukan adalah dengan mengoptimalkan nilai manfaat. Karena kita sudah melakukan pembayaran 100%. Apabila perang, dua belah pihak nggak bisa saling nuntut. Artinya kan kita bisa loss uang tersebut. Kalau misalkan haji ini batal, ya udah uang yang sudah dibayarkan oleh pemerintah Indonesia kepada Arab Saudi hilang begitu saja. Bisa hilang begitu saja. Berpotensi ya, berpotensi seperti itu. Tiba-tiba saat menjelang penyelenggaraan ibadah haji, situasi makin memanas dan juga akhirnya pemerintah Arab Saudi menutup atau pemerintah Indonesia yang tidak berani memberangkatkan jemaahnya. Kira-kira konsekuensinya apa Bu Shelly? Hanya di TVR Parlemen. Bahwa saya, demi Allah, saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danina. Pemirsa, pemirsa kembali di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami, Rini Reski. Silakan Rini. Baik, terima kasih rekan Alfat. Selamat sore pemirsa, kita masuk ke segmen media online nasional.
Dan berita pertama yang menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini yaitu mengenai pembatasan penggunaan AI instan dan juga medsos bagi anak di bawah umur, langkah progresif lindungi generasi muda. Kita lihat di layar kaca pemirsa. Baik, di sini tentunya langkah pembatasan penggunaan AI instan dan juga media sosial bagi anak di bawah umur dinilai sebagai kebijakan progresif untuk melindungi generasi muda dari dampak negatif ruang digital. Perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan yang semakin mudah diakses tentunya perlu diimbangi dengan regulasi yang memastikan anak-anak tidak terpapar konten atau informasi yang belum sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Tanpa pengawasan dan juga pembatasan yang tepat, teknologi digital berpotensi mempengaruhi pola pikir, perilaku hingga kesehatan mental anak. Di sini DPR RI menilai tentunya kebijakan ini bukan bertujuan membatasi kreativitas atau akses pengetahuan generasi muda, melainkan menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan juga sehat. Penguatan literasi digital, peran orang tua, serta pengawasan dari platform teknologi menjadi bagian penting dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan langkah ini, pemirsa, diharapkan generasi muda Indonesia dapat tumbuh sebagai pengguna teknologi yang cerdas, kritis, dan juga bertanggung jawab di tengah pesatnya perkembangan era digital. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online nasional pada sore hari ini, yaitu sektor air bersih berpotensi jadi lini bisnis strategis BUMN. Kita lihat kembali di layar kaca. Baik pemirsa, di sini anggota Komisi 6 DPR RI yaitu Herman Hairon menilai sektor air bersih memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai lini bisnis strategis oleh BUMN. Karena kebutuhan masyarakat terhadap akses air bersih yang berkualitas terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan juga pembangunan kawasan perkotaan maupun industri. Penguatan sektor air bersih tidak hanya berdampak pada peningkatan layanan publik, tetapi juga dapat membuka peluang bisnis baru yang produktif bagi BUMN. Dengan dukungan regulasi yang tepat, inovasi teknologi, serta sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah, sektor ini diyakini mampu menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru sekaligus menjawab kebutuhan dasar masyarakat. DPR RI pun mendorong agar pengelolaan air bersih dilakukan secara terintegrasi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online nasional pada sore hari ini yang saya sampaikan terkait dengan pembatasan penggunaan AI instan dan juga medsos bagi anak di bawah umur, langkah progresif lindungi generasi muda, dan juga sektor air bersih berpotensi jadi lini bisnis strategi BUMN. Sekian dari saya, Rindra Reski, kembali ke rekan Alfa. Terima kasih, selamat sore. Baik, terima kasih rekan Rini yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfa Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. Yuk kita kenalan.